Shalom. Shalom. Horas Madihita. Salam sejahtera buat kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah melalui live streaming dari HKBP Pekanbaru. Kami Panggulana Gok beserta dengan pegawai dan tim multimedia menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengharapkan yang terbaik, sukacita diberikan kepada kita hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kita semuanya tetap bersemangat di dalam pengharapan akan Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari yang indah dan cerah ini, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita semua, menguatkan kita, menghantarkan kita menjalani hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Dalam bahasa Batak dikatakan, Atong boloko kamuma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburuon nang panihayon. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hidup menurut kehendak Allah, inilah yang menjadi inti khotbah perenungan kita pada pagi hari ini. Hidup kita yang sementara ini, yang masih dipercayakan kepada kita nafas kehidupan, serta tugas, tanggung jawab, dan pelayanan, kita diingatkan supaya hidup kita ini seturut kehendak Allah. Karena itulah yang diinginkan, yang disukai oleh Allah. Tentu kita menyadari bahwa tidak mudah hidup menurut kehendak Allah. Tidak seperti membalikkan tangan kita. Butuh keintiman dengan Tuhan, membutuhkan pergumulan yang sungguh-sungguh. Terlebih bagaimana kita tetap bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dengan itu kita bisa dengan sukacita menjalankan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Hal itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Asia, Kapadosia, Bitinia, Galatia pada waktu itu. Supaya kehidupan Kristen sekalipun diperhadapkan dengan penganiayaan, penderitaan, mereka tetap hidup seturut kehendak Allah. Salah satunya dalam ayat kita ini, saudara-saudara yang terkasih. Satu ayat yang mengingatkan kita, karena itu hendaklah buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah. Kata buanglah ini bersifat kalimat aktif, presentif, artinya setiap hari kita harus membuang. Setiap hari kita harus diperbaharui, mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus.
Kenapa dikatakan buanglah? Karena ternyata di dalam hidup kita ini ada bibit-bibit, ada peluang-peluang untuk kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi buanglah, tanggalkanlah, lepaskanlah. Membuang itu bukan hanya sekali, bukan hanya ketika kita dibaptis, tetapi itu harus terus-menerus kita mengalami pembaharuan selama kita tetap di dalam Tuhan. Pasti Roh Kudus akan menguatkan kita. Hal-hal seperti kejahatan, kedengkian, tipu muslihat, fitnah, iri hati, ini sudah seperti bagian dari semua kelakuan yang dilakukan oleh kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai para orang tua. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita membuang segala tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kejahatan. Kejahatan yang menyakiti orang lain. Yang kedua, tipu muslihat, tipu daya, segala dusta. Dan juga di dalamnya ada kepura-puraan, kemunafikan, panggung sandiwara. Kalau istilah-istilah yang saya dengar belakangan ini, banyak orang yang hidup dalam drama. Bukan karena saya senang menonton drama ya, tetapi banyak yang hidup ditutupi oleh topeng, hidup dalam sandiwara, lain dalam realitas, lain ketika dia hidup di rumahnya. Bagaimana juga kita menanggalkan kedengkian, iri hati, dan fitnah, yaitu menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang buruk terhadap orang lain. Hal-hal inilah yang mau diingatkan kepada kita hari ini. Mari kita buang itu. Mari kita tanggalkan. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan pasti menolong melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Karena saya katakan tadi bahwa di dalam hidup kita ini ada bibit-bibit itu. Dan jika kita memberi kesempatan itu semakin lebar, semakin besar, dan itu bisa menjadi karakter, itu tergantung kita. Diingatkan bagi kita saudara, selagi hari masih siang, sebelum terlambat, Roh Kudus pasti menolong kita. Asal yang pertama, mau kita mengakui kesalahan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adil bagi mereka yang mau mengakui, 1 Yohanes. Jangan kita menutupinya. Kita bisa menutupinya dari hadapan manusia, tetapi Tuhan akan menyingkapkannya cepat atau lambat. Maka saat ini, hari ini juga, sebelum terlambat, mari kita datang kepadanya untuk menanggalkan itu. Kita membutuhkan pengakuan kejujuran yang pertama. Yang kedua, jangan buka hatimu, berikan hatimu celah untuk melakukan hal-hal seperti yang dikatakan oleh ayat ini tadi. Kalau kita mau berhasil, berhasillah dengan jujur. Jangan melalui tipu daya, akal bulus menghalalkan segala cara. Bapak ibu saudaramu, saudara yang terkasih, usahamu bisa berhasil. Kamu bisa sampai kepada target pekerjaanmu apapun itu dengan kejujuran. Orang bisa berhasil menggapai dunia ini katanya dengan ketidakjujuran, tetapi akhirnya yang dia dapatkan adalah kehancuran, kebinasaan, dan juga penderitaan yang terus-menerus. Jadi saat ini bisa dengan kejujuran, tidak perlu kita iri hati. Kita iri hati dengan keadaan orang lain. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki. Bukankah kita tidak bersyukur? Kita bisa saat ini masih hidup, masih bisa melanjutkan hidup kita, melakukan aktivitas kita. Apakah itu karena kekuatan atau kepintaran kita? Oh bukan. Maka untuk apa kita iri hati? Kita pun diberi Tuhan segala berkat, segala anugerah. Bersyukurlah. Nah kalau saat ini kita masih terus selalu
ingin melakukan kedagingan kita, karena begitu puasnya kita melakukan itu. Kita merasakan kenikmatan sesaat. Pada akhirnya itu akan membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Selagi masih ada waktu, bertobatlah dan kembalilah kepadanya, tanggalkan topengmu. Hiduplah di dalam kejujuran dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat diperbaharui. Selamat juga kita, karena kita akan senantiasa ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa pagi hari yang indah ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami membuang segala kejahatan, iri hati, kepura-puraan, kemunafikan, dendam. Tetapi kami hidup seturut kehendak-Mu. Tentu kedagingan kami selalu berperang dengan hati nurani kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami bisa memenangkan hidup kami, perilaku kami, tindakan kami seturut kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk bisa mengimani bahwa di dalam Tuhan kami bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, damai sejahtera. Sekalipun untuk mencapai itu kami harus berproses, kami harus berjuang, kami harus bergumul. Namun kami percaya bersama dengan keluarga kami, anak-anak yang Tuhan karuniakan, di tengah-tengah pekerjaan usaha apapun itu, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahwa bersama-Mu Tuhan, hari demi hari kami mau diperbaharui menjadi manusia yang Tuhan kehendaki. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit tetap berpengharapan akan kesembuhan daripada Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan. Terlebih dalam kondisi kami yang masih menghadapi pandemi 19 ini Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan atau siapapun yang berulang tahun hari ini, Tuhan karuniakan hikmat dan rasa syukur atas berkat anugerah yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka-mereka yang menghadapi perjuangan. Tuhan kuatkan mereka supaya tidak menjadi lemah dan berputus asa. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dan kami mau diubah oleh-Mu Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan ini kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 264 ayat 3. Berjuroh
rap mahita mangidohon tang yang ale amanami. Ale amanami nari banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomuni roham ti banutongaon songon nari banua gijang, lehon matuhami sadarion hamuluan siapa hari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tunggiho tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaun, doho taguun, rodi hasangapon salilililingna. Amin. Sai dirongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani de bata ama, do persauran itu diperbadia mahamu seluhna. Amin. Shalom, Horas Manhita.